Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Sakinah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali melalui program acara Ngobrol Happy. Nah teman-teman, di episode kali ini insya Allah akan kita gunakan untuk membacakan sebuah buku yang sangat bagus sekali. Buku tersebut berjudul Pengaruh Wahabi di Indonesia. Masya Allah. Teman-teman, menurut saya buku ini adalah salah satu bukti bahwa dakwah tauhid yang disegarkan kembali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu telah masuk ke tanah Nusantara ini sejak lama. Karena yang sebatas yang kami tahu ya, mungkin Anda juga mengalami hal yang sama, dimana yang kita tahu dakwah tauhid ini masuk ke Indonesia sekitar 1990-an atau paling cepatnya 1980-an. Namun ternyata buku ini menunjukkan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah masuk ke tanah Nusantara lebih awal daripada itu. Nah, selain sebagai bukti akan hal tersebut, buku ini punya keunikan lain teman-teman, di mana sejatinya buku ini ditulis oleh pimpinan keempat, generasi keempat dari Pondok Pesantren Mas Kumambang. Anda tahu Pondok Pesantren Mas Kumambang? Pondok Pesantren Mas Kumambang ini didirikan oleh salah satu pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Syekh Muhammad Faqih Mas Kumambang yang merupakan rekan dekatnya Syekh Hasyim Asy'ari rahimahumallah. Sedikit tentang Pondok Pesantren Mas Kumambang ini. Awalnya pondok ini didirikan oleh Kiai Abdul Jabbar yang masih keturunan dari Joko Tingkir. Kemudian sepeninggal beliau, pondok pesantren diamanahkan kepada putra beliau yang bernama Kiai Faqih Mas Kumambang yang merupakan rekannya Syekh Hasyim tadi ya. Kemudian sepeninggal beliau diturunkan lagi kepemimpinan pondok kepada anaknya, kepada putra beliau yang bernama Kiai Ammar Faqih. Kemudian sepeninggal Kiai Ammar Faqih diturunkan kepada menantu beliau yang merupakan penulis buku ini. Beliau adalah Kiai Najih Ahyad. Kalau boleh saya ulangi, jadi yang pertama mendirikan adalah Kiai Abdul Jabbar, kemudian diturunkan kepada Kiai Faqih Mas Kumambang yang merupakan rekannya Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian diturunkan kepada putra beliau Kiai Ammar Faqih. Setelah Kiai Ammar Faqih kemudian diturunkan kepada Kiai Najih Ahyad yang merupakan menantu dari Kiai Ammar Faqih. Nah, pondok ini mulai berubah, dalam tanda petik iklimnya dimulai dari generasinya Kiai Ammar Faqih ini nanti. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita ketahui dari pemaparan yang diceritakan oleh penulis di sini. Oh iya teman-teman, di antara tujuan dibacakannya ini karena kalau saya bagikan secara dalam bentuk PDF-nya ada beberapa yang kurang jelas ya, mungkin bagi Anda yang ingin membacanya, karena namanya hasil scan-scanan itu kadang-kadang kan kurang sempurna begitu. Nah ini dalam barangkali kurang jelas sehingga kami berkeinginan terdorong untuk membacakannya. Selain itu juga barangkali bisa menjadi teman kegiatan Anda ketika bungkus-bungkus cabai, ketika sedang masak atau yang lain-lainnya, bisa sambil menyetel rekaman ini. Baik teman-teman, langsung saja kita baca bukunya. Pengaruh Wahabi di Indonesia, ditulis oleh Najih Ahyad. Kita mulai dari kata pengantar yang dibawakan oleh penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar. Buku kecil yang berada di tangan Anda sekarang ini adalah tulisan Bapak Najih Ahyad, pemangku Pondok Pesantren Mas Kumambang, Dukun Gresik. Semula ditulisnya dengan bahasa Arab, yang merupakan kertas kerja untuk disampaikan dalam acara Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Riyadh yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud. Tulisan itu agaknya mendapat perhatian khusus dari pihak panitia, sehingga dipandang memadai untuk dicetak dan disebarluaskan ke seluruh dunia Islam. Kini naskah bahasa Arabnya sudah tersebar luas. Kemudian mengingat isinya cukup bermutu dalam hubungannya dengan masalah perkembangan sejarah pergerakan Islam di Indonesia, maka salah seorang dari murid beliau juga yang merupakan putranya sendiri merasa perlu mengalihnya ke dalam bahasa Arab, sehingga akan dapat dibaca oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia yang notabene belum mahir berbahasa Arab itu. Kiranya dengan diterbitkannya buku ini, kita akan semakin tahu siapa dan apa sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahhab itu, di mana selama ini kita baru mengenal namanya. Dan kiranya dengan diterbitkannya buku ini akan menambah khazanah kepustakaan Islam kita. Semoga bermanfaat. Penerbit
Bangil, Dzulhijjah 1401 Hijriah, Oktober 1981. Setelah itu kemudian kita masuk ke muqaddimah penulis. Kata penulis rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yurja'un. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk seluruh manusia dengan membawa berita gembira dan ancaman. Hanya saja kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Salawat dan salam atas hamba dan Rasulnya Muhammad, keluarga dan sahabat serta para pengikut mereka sampai hari kiamat. Berikut ini sebuah pembahasan singkat tentang dakwah reformer atau mujaddid besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengaruhnya terhadap gerakan reformasi atau tajdid di Indonesia. Ini saya sajikan sebagai sajian yang mendomplang di arena aneka ragam sajian yang enak cita rasanya oleh para cendekiawan yang terhormat dalam rangka memeriahkan Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diselenggarakan oleh Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh pada minggu terakhir bulan Rabiul Tsani tahun 1400 Hijriah. Saya tidak membayangkan untuk bisa membahas secara tuntas segala pengaruh dari dakwah yang mulia ini di segala aspek gerakan reformasi atau tajdid. Bahkan saya tidak berani mengatakan bahwa saya mampu menyajikan sebuah pembahasan yang luas tentang satu segi daripadanya. Hal itu tak lain dikarenakan ketidakmampuan saya dalam menulis. Sedikitnya pengetahuan saya tentang pengaruhnya yang sedemikian luas dan beragam dimensi dan seginya. Untuk itu saya cukupkan dengan sekedar menyoroti beberapa pengaruh salah satu buku tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang telah menyebar luas manfaat dan gunanya, bahkan telah menjadi buku wajib di beberapa pondok pesantren serta menjadi buku referensi di beberapa tempat yang lain, meskipun buku tersebut sulit didapat di Indonesia. Buku yang saya maksud adalah Kitabut Tauhid. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga diberinya saya taufik dan jalan yang benar. Sebelum sampai pada inti pembahasan, saya ingin memohon perhatian terhadap beberapa persoalan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan saya ini. Pertama, sinar kebanggaan Islam yang pertama dalam era modern. Pada abad ke-18, dunia Islam jatuh ke jurang keruntuhan yang terdalam. Dimanapun tidak ada tanda adanya tenaga sehat dan dimana-mana terdapat kemacetan dan pembekuan. Kerusakan budi dan moral amatlah parahnya. Apa yang masih tinggal dari kebudayaan Arab lenyap ditelan kemewahan yang di luar batas dari segolongan kecil, yang sama dengan degradasi yang di luar batas pula dari golongan besar. Pengajaran terhenti. Sejumlah kecil universitas yang masih ada terdampar pada pembekuan, hidup miskin dan tak diacuhkannya. Demikianlah seorang sarjana Amerika, Dr. Lothrop Stoddard, telah melukiskan dunia Islam waktu itu dalam bukunya Dunia Baru Islam. Setelah beliau melukiskan keadaan umat Islam dari segi sosial dan politik, selanjutnya beliau berkata, dan agama juga membeku seperti hal-hal lain. Ketauhidan yang diajarkan oleh Muhammad SAW telah diselubungi khurafat dan faham kesufian. Masjid-masjid ditinggalkan oleh golongan besar dan awam. Mereka menghias diri dengan azimat atau jimat penangkal penyakit dan tasbih. Mereka memuji orang-orang sebagai manusia suci dan perantara kepada Allah. Mereka anggap dia begitu jauh bagi manusia. Mereka anggap dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu begitu jauh bagi manusia biasa untuk mengabdi langsung. Orang sudah awam akan akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran atau menghiraukannya. Minum arak dan menghisap candu menjadi umum. Pelacuran menjalar, akhlak merosot dan rusaklah kehormatan diri. Semua berlangsung tanpa rasa takut dan malu. Kota-kota suci Mekah dan Madinah pun jadi tempat penuh kejahatan. Sedangkan ibadah haji yang diwajibkan Nabi SAW menjadi amalan yang leseh disalahgunakan. Pendek kata, kehidupan Islam telah lenyap, meninggalkan
ritus tak berjiwa dan kemunduran merata. Andai kata Nabi Muhammad SAW hidup kembali dan mempersaksikan apa yang terjadi pada Islam, pastilah beliau murka dan melontarkan kutuk kepada pengikut-pengikutnya yang murtad dan yang menyembah berhala itu. Ketika dunia Islam diliputi kegelapan, tiba-tiba bergemalah seruan dari padang pasir yang luas itu, tempat lahir Islam, memanggil mereka kembali ke jalan yang benar. Yang meneriakkan seruan itu ialah juru Islam yang termasyhur, Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia menyalakan api yang membakar sampai ke pelosok-pelosok dunia Islam. Ia menggerakkan umat Islam untuk memperbaiki jiwa dan membangkitkan kemegahan dan kebesaran yang terdahulu. Kebangkitan dunia perkasa Islam mulailah. Memang kebangkitan dunia baru Islam telah dimulai dari dakwah yang dicanangkan oleh Mujaddid besar ini. Ia menyerukan kepada umat manusia untuk memperbaiki pengertian tauhid serta memurnikannya dari daki-daki kemusyrikan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ia mengajak kembali ke jalan as-salafus saleh dalam memahami akidah agama yang sederhana dan dapat diterima oleh akal pikiran, dan mengajak untuk menolak segala tafsiran yang sulit dari kalangan ahli ilmu kalam, para ahli filsafat dan kalangan tasawuf. Beliau mengajak untuk menolak segala kebid'ahan dan penyelewengan yang dapat merusak wajah syariat. Pendek kata, dakwah beliau ini adalah ajaran untuk kembali kepada Islam sesuai dengan bentuk yang telah diletakkan oleh sahibus syariah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, dakwah ini telah mampu menghidupkan kembali akal yang tertidur, telah dapat menggerakkan semangat yang lesu, mengembalikan kehangatan iman dalam hati dan mengembalikan kehangatan iman dalam hati dan menyucikan jiwa dari berbagai daki tahayul dan khurafat. Memang sungguh benar apa yang dikatakan orang bahwa ia adalah nyala pertama dari api kebangunan Islam pada era modern ini. Bahkan seluruh gerakan reformasi yang muncul di berbagai daerah Islam pada era modern ini selalu mempunyai kaitan dengannya, dipengaruhi olehnya dan berhutang budi kepadanya. Menurut pendapat saya, kata penulis, menurut pendapat saya, kata penulis, Tuan Stoddard tidak menjauhi sikap adil ketika mengatakan cetusan pertama api kesadaran menyala di padang pasir Jazirah Arab, tempat lahir Islam. Di sini pada awal abad 19 lahir gerakan Wahabi untuk reformasi Islam. Kemudian gerakan itu berkembang menjadi kebangkitan Islam yang menyebar luas.